Halo semuanya, selamat datang di podcast Buka Botol. Tempat di mana kita akan membahas dinamika hubungan manusia, psikologi sosial, dan komunikasi interpersonal dalam peristiwa yang nyata. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang menggemparkan daerah Banten, yaitu tentang peristiwa penamparan seorang siswa oleh kepala sekolah di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Kasus ini bermula ketika seorang siswa bernama Indra kedapatan merokok oleh kepala sekolahnya dan terjadi dugaan bahwa siswa tersebut ditampar yang kemudian menimbulkan reaksi besar dari para siswa-siswa. Keesokan harinya sekitar 630 siswa melakukan aksi mogok sebagai bentuk solidaritas. Hingga akhirnya Gubernur Banten sendiri yang turun tangan untuk memediasi masalah tersebut. Pada pertemuan tersebut itu kedua belah pihak itu setuju untuk damai. Untuk membahas kasus ini secara mendalam, kita sudah kedapatan dua narasumber yang hebat, yaitu ada Kak Andre sama Kak Samuel. Halo. Halo. Halo, gimana nih kalian? Sehat kabarnya? Sehat. Jadi gimana perjalanan ke sini? Aman nggak? Aman, tapi tadi kena hujan. Jadi kalian ke sini pakai apa? Naik mobil berdua ya. Jadi kami ketemu lapar nih, makan dulu kan. Oh, iya. Makan baru Ya. kesini lah. Asik ya udah makan. Iya dong. Biar bisa lebih nyaman ya sih ngobrolnya. Yes. Oke. Sebelum masuk ke teorinya, aku ingin dengar dulu pendapat dari kalian. Kak Andre, aku mau nanya deh, ketika kamu ngedenger kasus ini pertama kali, apa sih yang ada di pikiran Kak Andre? Nah, ini unik nih. Pas pertama kali saya dengar, saya jujur kaget. Kok bisa zaman sekarang kepala sekolah berani menampar siswanya gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan udah nggak ada kan kekerasan oleh guru gitu. Udah orang tua udah tidak suka kalau guru main seenaknya gitu sama anaknya. Betul, betul. Tapi yang saya sadar ini, kasus ini tuh bukan sekedar anak merokok dan guru marah. Yes. Sebenarnya ini tentang kesalahan dalam berkomunikasi. Komunikasi antar guru dengan murid ini gagal dikelola dengan baik. Seharusnya kan kita sebagai kepala sekolah menegur dulu dong, nggak langsung menampar murid gitu. Sekarang udah terjadi tindakan fisik, ada aja gerakan-gerakan protes yang kesebar ke netizen luar sekolah. Sangat menarik ya. Nanti kita bahas pendapat Kak Andre lebih mendalam ya. Aku mau tahu pendapat dari Kak Samuel dulu nih. Gimana? Apa kesan awal Kak Samuel ngedengar ada kasus ini? Jadi sebelum sini kan saya juga ada sempat baca-baca dulu kan beritanya itu. Itu kan dari saya baca, kenapa sih guru nampar ini, saya cari tahu dulu alasannya. Ternyata karena siswa ini merokok. Nah, menurut saya pribadi, ini kayak respon impulsif dari si guru aja secara emosional. Jadi dia nggak rasional gitu, dia nggak berpikir dulu dengan matang buat melakukan suatu tindakan, melainkan dia secara emosional dia ngenilai kalau si siswa ini itu, oh dia ini kurang ajar nih merokok, ya udah langsung ditampar sama dia. Nah, itu yang bikin kayak ini jadi berantai. Akhirnya informasinya ini kan sampai ke anak-anak sekolah yang menyebabkan mereka ada berapa? 630 ya? Iya. 630 bisa sampai mogok sekolah. Ya, itu sih kalau dari aku. Betul banget ya. Jadi masalahnya itu kayak ternyata jauh lebih kompleks ya dari dugaan ya. Bukan dari cuma sekedar pelanggaran sekolah biasa aja, tetapi hingga menyebar luas ya sampai gubernur dari Bantennya juga sampai ikut turun tangan gitu dalam memediasi. Oke, selanjutnya sekarang aku ini akan bacakan kronologi lengkapnya supaya pendengar bisa paham alurnya ya. Jadi yang pertama itu ada seorang siswa yang bernama Indra itu kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Terus kepala sekolah yang bernama Ibu Dini Fitria itu menegur Indra. Dalam proses peneguran terjadi kontak fisik berupa dugaan penamparan. Kabar ini terus menyebar dan ke siswa-siswa lain
sehingga memicu kemarahan dan solidaritas dari para siswa. Sekitar 630 siswa itu melakukan aksi mogok dan tidak masuk ke kelas. Situasi ini makin panas sehingga gubernur dari Banten itu harus turun tangan sendiri untuk memediasi kasus ini. Dan mediasi itu dilakukan di ruangan kerjanya Pak Gubernur sendiri dan mempertemukan antara kepala sekolah, anak yang bersangkutan, dan kedua orang tuanya. Mereka itu berdamai dan saling memaafkan. Kepala sekolah juga sempat katanya dinonaktifkan, akhirnya juga jadi kembali bertugas seperti biasanya. Nah, Kak Andre, kalau melihat kronologi ini, apa sih yang menurut kakak bagian di mana sih kayak konflik ini tuh mulai mencapai titik yang paling krusial? Menurut saya, titik di mana peristiwa ini mencapai puncaknya itu ketika ini bukan lagi konflik antar seorang siswa dengan kepala sekolah. Eh, Saat kejadian penamparan itu menyebar dan menjadi masalah untuk seluruh siswa, 630 siswa yang berada di sekolah itu, eh, adanya penyebaran informasi itu mengakibatkan konflik interpersonal ini berubah menjadi konflik antar siswa dengan seorang siswa dengan kepala sekolah, menjadi konflik dengan satu angkatan sekolah dengan kepala sekolah. Jadi konflik ini tuh kayak dari yang awalnya cuma konflik interpersonal jadi konflik massal ya. Penyelesaiannya juga katanya kayak jauh lebih sulit ya. Harusnya kan konflik ini kayak bisa diselesaikan secara kayak kekeluargaan, maksudnya antara guru dengan siswa yang berkaitan, tapi malah lebih meluas, menyebar luas hingga ke para siswa-siswa yang lain dan mengganggu aktivitas belajar tentunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke teori yang paling menjelaskan kasus ini, yaitu yang pertama itu teori atribusi. Banyak banget analisis yang menyebutkan bahwa ini adalah akar dari masalahnya. Kak Samuel bisa jelasin nggak sih teori ini dalam konteks kasus yang lagi dialami sekarang? Boleh. Jadi teori atribusi itu kita harus cari tahu dulu itu apa. Teori atribusi itu adalah bagaimana cara kayak aku menilai perlakuan orang lain-lain misalnya gitu. Nah, kalau dalam kasus ini kan si kepala sekolah itu secara refleks saja dia melihat si Indra ya namanya. Iya, betul. Ya, Indra ini ngerokok di sekolah. Ya udah dia kayak langsung, oh kamu ini siswa yang kurang ajar nih, anak nakal, nggak sopan gitu. Nah, itu yang bikin dia langsung mengambil tindakan secara emosional, dia langsung tampar si Indranya. Tapi ya ini tindakan yang diambil sama dia itu disebutnya fundamental attribution error. Kenapa demikian? Ya karena dia terlalu cenderung menilai perilaku itu dari satu perspektif saja. Dia kayak nggak cari tahu latar belakang dulu. Padahal kalau misalnya kita bisa lihat, bisa jadi si Indra ini itu dia merokok karena yang pertama dia ngikutin lingkungan sekitarnya. Jadi teman-temannya pada ngerokok gitu. Baru yang kedua, dia kayak nggak paham konsekuensinya. Misalnya di sekolah itu kalau ngerokok udah bukan ditampar gitu. Jadi dia karena dia nggak paham itu dan dia kurang tahu akan itu, jadi dia tetap maksa buat ngerokok. Baru atau hal yang terakhir bisa jadi si Indra ini ingin coba-coba aja gitu kan. Ya biasa anak muda kan nakal-nakalnya lagi nakal-nakalnya gitu. Ingin bebas-bebasnya ya. Ya, nah kesalahan atribusi ini yang bikin si kepala sekolah itu bertindak secara emosional saja dan tidak rasional dalam berpikir. Nah, gitu sih. Jadi justru perlakuan dari kepala sekolahnya ini terhadap perilaku dari siswa yang bersangkutan ini membuat situasinya bisa meledak sampai kayak sebesar itu. Ya, itu karena manusia ini cenderung kalau misalnya mau mengatribusikan perilaku orang lain itu, misalnya kamu berperilaku negatif nih ke aku nih, ya udah aku balas dong, kayak refleks aja gitu kan. Ya gitu sih. Nah, itu tuh untuk melanjutkan yang Kak Samuel ngomong tadi, itu mirip banget sama orang tua sama anak. Yes. Ya, mereka kan sebagai kepala sekolah merupakan otoritas di lingkungan sekolah kan. Ya. Dan mereka ini seringkali punya perspektif
anak ini emang bermasalah. Jadi mereka nggak berpikir gitu. Mungkin dalam kehidupan anak ini mungkin ada yang bermasalah, mungkin dia lagi susah atau keluarganya sedang berantem gitu. Jadi dia meluaskan emosinya melalui ngerokok. Ini sama juga kayak orang tua. Kadang-kadang kan orang tua juga ngelihat anak masih kecil. Ah, anak-anak biarin saja. Ya tapi kan Mm-mm. kita nggak tahu kalau kita nggak tanya dong ke anak, mungkin mereka ada masalah gitu di sekolah, mungkin kena bully, sama aja gitu. Eh, Jadi kasus ini tuh masih kayak berkaitan erat dengan psikologis manusia juga ya ternyata ya. Oh, pembahasannya udah mulai panas nih sepertinya. Aduh iya nih. Aku nih punya loh salah satu brand air mineral yang dia punya kayak manfaat buat melegakan tenggorokan. Oh ya? Iya, namanya Rio Water. Aku minum boleh nggak? Boleh, Oh siap siap. Lagi ser nih udah selesai. boleh enak dulu. Pas nih lagi kan minum Gimana? segar banget Bener sih. kan? Emang apa? Rio Water ya? Ya. Emang Rio Water the best. guys, beli guys. Oke. Dah. Thank you Monik. Udah pada seger nih. Dah. Lanjut. Oke, berarti kita masuk ke teori selanjutnya. Yes. Oke, teori selanjutnya kita masuk ke teori komunikasi interpersonal. Dari Kak Andre sendiri bisa jelasin nggak sih Kak, gimana teori ini tuh kayak bekerja dalam kasus tersebut? Nah, dalam teori ini eh dia ini ngelihat eh konflik itu muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Mm-mm. Ya. Jadi sebagai kepala sekolah dia punya prioritas dia sendiri. Dan contohnya aja kepala sekolah itu kalau misalnya ada masalah atau sekolahnya masuk berita gitu untuk hal-hal yang negatif, dia nggak mau dong. Dan ini tentu saja kelihatan di sini dalam bentuk merokok gitu. Sedangkan untuk siswa ini dia kan nganggap merokok kecil ya. Kayak mungkin dia cuma ingin coba-coba seperti yang tadi kakak Sam bilang itu, mencoba atau pergaulan buruk. Oh. Dan ini merupakan bentuk konflik antara kepala sekolah dengan siswa tersebut. Mm-mm. Nah, perbedaan persepsi ini yang bikin kepala sekolah ngelihat ini sebagai kesalahan yang besar, padahal siswanya ngelihat ini semua orang juga pernah gitu ngerokok. Mm-mm. Masalahnya ini makin rumit Mm-mm. karena kepala sekolahnya ini tidak bisa menjaga emosi. Iya juga ya. Iya, dia ini terlalu menekan gitu. Dia pakai strategi yang dominating. Jadi dia menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuasaan dia gitu. Padahal strategi ini nggak bagus loh. Ini malah bikin orang malah makin resisten. Bukannya patuh, malah makin mau ngelawan gitu. Nah, itu dia. Makanya siswa yang lain juga pada marah kan. Nah, iya bener. Mm-mm. Mereka itu merasa hak mereka itu dilanggar sama kepala sekolah ini. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sosmed-sosmed, Mm-mm. ngerokok itu kelihatannya normal gitu untuk remaja-remaja. Mungkin saja di sekolahnya yang dimiliki kepala sekolah ini, Mm-mm. mereka itu lebih tegas gitu loh. Tuh. Eh, kan karena itu mungkin siswa-siswa ini merasa bahwa merokok ini kan sepele. Mm-mm. Jadi ada dong solidaritas itu. Ya. Teman mereka kena marah sama kepala sekolah. Dan mereka sebagai teman yang baik pengen ngebantu mungkin. Tapi yang kita tahu ya sama kita juga sekolah, Ya. itu kan kayak ada beberapa sekolah juga mempunyai gitu kayak peraturan dari sekolah yang masing-masing gitu kan. Dari peraturan dari sekolah tersebut apa yang nggak boleh kita langgar, apa yang boleh kita patuhi kan. Seharusnya siswa ini tahu gitu kalau misalnya kalau ngerokok itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, apalagi kan itu di lingkungan sekolah ya, sangat-sangat kayak itu melanggar etika dalam menjadi siswa gitu. Ya. Yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang
teori selanjutnya yaitu manajemen impresi. Dari Kak Samuel sendiri, gimana sih Kak kalau teori ini dijelasin pada tindakan di kasus tersebut? Nah, oke. Sebelum dijelasin ke tindakan, Mm-mm. kita cari tahu dulu teori manajemen impresi itu membahas soal apa. Jadi, singkat aja, Mm-mm. manajemen impresi itu ngebahas bagaimana cara seseorang itu ingin dipandang, ingin diperhatikan secara citranya lah. Jadi dia membentuk citranya itu berdasarkan apa yang dia pengen aja. Nah, dalam kasus ini, Iya. si kepala sekolah itu, dia mungkin berasa bahwa kalau melihat siswa ngerokok itu wibawanya kayak agak terancam. Hmm. Kenapa? Maksudnya wibawanya terancam itu kayak, dia ini tenaga pengajar tapi nggak becus gitu. Siswa aja bisa ngerokok. Dia ngerasa mungkin gitu. Nah, makanya dia khawatir dia nggak akan dianggap tidak tegas dan tidak bisa mengontrol sekolah. Nah, dalam kondisi ini, dia itu mengambil tindakan secara emosional seperti yang aku udah bilang sebelumnya. Ya, dia mempertahankan citranya dong. Ingin mempertahankan citranya, makanya dia bertindak dengan tegas. Dia langsung tampar siapa, Indra ya kalau Iya, si Indra itu, iya gitu kurang lebih. Dari penjelasan kakak tadi ya, jadi gimana sih kayak dengan teori konstruksi interpersonalnya gitu? Oh, secara konstruksi Iya. interpersonal. Mm. Nah, jadi kalau dari konstruksi interpersonal itu teori ini ngejelasin bahwa setiap orang itu memandang suatu realitas itu dengan cara mereka masing-masing, artinya berbeda. Contohnya nih, guru si kepala sekolah tadi, dia ngelihat kalau si siswa yang merokok ini sebagai siswa yang nakal, anak kurang ajar gitu lah. Nah, sedangkan si siswa mungkin dia cuma ngelihat kayak, oh gua baru mau pengen coba nih gitu dah, karena dia ngelihat lingkungannya apa namanya, ngerokok gaul-gaul gitu kan, apalagi anak muda bilangnya, lu kalau nggak apa, nggak ngerokok nggak gaul lu berarti. Nah, akhirnya dia mencoba gitu. Jadi dari pandangan dia seharusnya cuma coba-coba, tapi si guru ini udah mulai, ini anak kurang ajar nih, anak nakal. Nah, gitu. Cuma di sini perbedaan pandangan ini itu ngebikin komunikasi mereka ini enggak ketemu. Oke, tidak Ngerti? Oke, nyambung enggak ya? nyambung. Ya, Nyambung. betul. Akhirnya konflik itu bisa terjadi karena sudut pandang yang enggak sama tadi. Ya, gitu sih Monik. Jadi kayak lingkungan itu sangat berpengaruh ya buat pembentukan karakter ya. Yes, aku juga setuju. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih pergaulan, guys. Oke, selanjutnya itu tentang aksi mogok nih, Kak. Aksi mogok massal yang dilakukan oleh 630 siswa ya. Ya. Itu adalah hal yang sangat besar tentunya bagi sekolah. Menurut Kak Andre nih, mengapa reaksi sebesar itu tuh bisa muncul gitu dari para siswa? Dilihat lagi ya, ketika ini sudah mencapai masyarakat besar, ini bukan hanya tentang satu siswa lagi, dan ini pun juga bukan terkandung di dalam sekolahnya itu. Uh, Kalau sudah menyebar ke netizen, ini udah berubah gitu, ini dipolitisasikan. Uh, ini menjadi soal adanya ketidaksetaraan kekuasaan antara kepala sekolah dengan siswa, lalu mungkin ada rasa ketidakadilan dari orang tua. Lalu ada juga bentuk solidaritas itu antara 630 siswa ya, siswa ini. Siswa Kak? Ya, ketika satu anggota kelompok merasa dizalimi, anggota lain tentu aja tersentuh. Contohnya, ini nggak hanya di skala kecil begini ya. Ingat gak waktu itu pas demo? Oh iya. Kan ada tuh tukang gojek ya. Iya. Itulah ya, yang Itulah. Itu kan yang bikin manas-manasin gitu loh. Betul. Ada pemicu, pasti ada penyebab. Yes. Iya. Itu aja ketika udah dewasa gitu. Ini masa remaja loh. Di masa remaja siswa-siswa ini masih pada labil ya. mencari tahu bagaimana mereka bisa mengolah perasaan mereka gitu. Kalau emosi juga ya tentunya ya masih sangat labil sih dalam umur segitu kan, masih mencari jati diri ya. Maksudnya kayak kita pengen have fun, kita pengen bebas gitu kan. Jadi menurut kakak itu wajar ya kalau yang dilakukan oleh para siswa-siswa tersebut gitu dalam aksi mogok tersebut tuh, jadi sikap mereka tuh wajar apa gimana? Wajar dong, kan masih banyak loh kasus begitu loh. Itu kan hal-hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari.
Uh, karena dilihat aja secara umum itu arti demokrasi loh. Penyampaiannya sangat luas ya kalau menyangkut tentang demokrasi ya Iya. kan. Hmm. Oke, terus untuk selanjutnya itu tentang peran gubernur nih Kak. Untuk gubernur sendiri yang turun tangan sebagai bentuk mediasi tersebut, apa menurut Kak Samuel apakah itu diperlukan untuk masalah tersebut? Oh, kalau dari pandangan aku pribadi, ya jelas diperlukan sih. Kenapa? Kenapa? Karena ya kasus ini kan awalnya cuma soal apa konflik interpersonal antara dua orang. Terus dia merajalela karena apa miskomunikasi. Akhirnya satu sekolah itu ngedemo buat membela si Indra ya, maaf ya, ya Indra. Nah, di sini peran si gubernur itu adalah memediasi eh, kasus ini Hmm. agar bisa membantu meredakan emosi publik. Kenapa? Karena siswa kan nggak mau panas ya. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang tindakan kalian itu sebenarnya salah tuh, harusnya nggak sampai mogok sekolah gitu. Mungkin mereka malah panas, makin nanti panas lagi. Makanya si gubernur ini datang buat apa namanya menjadi penengah buat meredakan emosi dari kedua belah pihak dong. Ya, dan untungnya di sini hasilnya itu positif. Jadi dua belah pihak yang tadi saling konflik itu saling memaafkan. Nah, itu tunjukin bahwa si konflik ini itu sebenarnya bisa selesai sejak awal kalau misalnya komunikasi itu berjalan dengan baik, Moni. Berarti peran mediasi dari gubernur ini sangat tepat ya, Yes, kan betul. ya buat masalah kayak gini. Tugas cewek kayak komunikasi apa kayak harusnya masalah ini tuh bisa selesai dengan harus komunikasi interpersonalnya yang baik gitu. Yes. Tapi malah meluas hingga ini karena gangguan dari komunikasi interpersonal tersebut yang nggak baik Iya, ya dan Kak. konfliknya, ya. Oke, menarik banget ya. Terus dari kasus ini apa sih pelajaran yang bisa didapat gitu? Mulai dari Kak Andre dulu deh. Dari peristiwa ini kita ini bisa belajar bahwa komunikasi interpersonal itu penting banget dalam kehidupan, dalam setiap interaksi, terutama antar figur otoritas dan siswa gitu. Kendali emosi itu penting. Kekerasan fisik itu bukan jadi jawaban yang pertama gitu loh. Eh, Selain itu kekerasan fisik kan juga bisa eh, memperburuk masalah gitu. Bisa juga menciptakan resistensi seperti yang terjadi di cerita ini kan. Ya. Betul, betul. Terus menurut Kak Samuel sendiri gimana pendapatnya? Apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, kalau dari kasus ini sih tentunya aku lebih menekankan kepada poin atribusinya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ke depannya mungkin dari pihak gurunya itu udah bisa mulai introspeksi. Introspeksi ya, maaf, maaf. Ya, Coba Bang. introspeksi. Jadi ke depannya mereka itu lebih harus berpikir rasional dulu sebelum bertindak secara emosional. Nah, sekarang kita harus belajar itu untuk menghindari atribusi yang bisa terjadi. Kalau enggak, bisa jadi tindakan kayak tadi lagi ke depannya. Ya bisa cuma dari apa kesalahan komunikasi bisa merajalela kemana-mana, bisa merantai kemana-mana sampai apa gubernur ya harus turun tangan. Iya gitu sih. Kalau dari aku penekanannya di situ aja. Benar-benar gawat sih. Jadi yang diperlukan dari kita itu sebenarnya cuma masalah yang pertama komunikasi interpersonalnya yang harus baik. Yes. Yang kedua perlu adanya kayak Kontrol. suatu kontrol diri Iya, ya, betul. pengendalian diri dalam mengendalikan emosi, apalagi kan kita sebagai apa dalam sebagai organisasi pelajar gitu Ya. kan harus saling contoh mencontoh yang baik. Ya, betul. Oke, Kak Andre, Kak Samuel, terima kasih ya atas diskusi yang sangat mendalam ini dan sangat membuka wawasan aku. Ya, thank you juga Monik. Makasih. Dan dan untuk pendengar, semoga episode kali ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana konflik itu bisa muncul dari hal yang kecil karena ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik maka konflik yang ada akan semakin meluas gitu. Sampai jumpa di podcast Buka Botol yang disponsori oleh Rio Water, air mineral yang menyegarkan tenggorokan Anda.